Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan sebuah narasi tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita harapkan, kita selalu nantikan, dan halayak ramai pun menantikan kedatangannya. Berbagai kaum, berbagai golongan, berbagai agama pun akan menantikan Satrio Piningit ini untuk membereskan dan meluruskan segala kesarut-marutan, segala kesewenang-wenangan, segala ketidakadilan, dan segala kebobrokan yang merajalela akhir-akhir ini. Dan memang dari dulu juga kebobrokan sudah memang ada, namun kita selalu berharap bahwa munculnya Satrio Piningit terus kita nantikan dan terus kita harapkan serta kita tunggu-tunggu bersama, baik dari kaum mungkin namanya Yahudi sendiri, kan ada namanya Mesias sang juru selamat, dari namanya kaum Hindu Kalki Avatara, dan dari Arab menunggu namanya Al-Mahdi, dari Nusantara menunggu namanya Sang Ratu Adil yang akan membenahi semua demi terciptanya baldatun thayyibun warabun hafur, atau keadilan yang merata dan sejahtera. Dan juga untuk kaum Jawa dan kaum namanya suku Jawa dan suku Sunda mengharapkan hadirnya Sang Satrio Piningit. Bahwa Satrio Piningit ini memang manusia yang betul-betul terpilih. Sejak lahir pun bahwa Satrio Piningit ini memang betul-betul sudah memperlihatkan sebuah namanya keistimewaan atau sebuah namanya keajaiban yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, dengan penuh perbedaan-perbedaan yang nyata. Contohnya saat beliau bayi, beliau bisa bicara. Ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika ibundanya difitnah, dalam umur 1 hari bisa berkata, bisa menjelaskan bahwa dia adalah messenger atau utusan dari Sang Pencipta untuk namanya meluruskan dan mengajarkan sebuah ketauhidan atau kebaikan kepada kaum saat itu dengan membawa kitab Injil. Sedangkan saat itu Satrio Piningit, Rasulullah Muhammad SAW saat kecil ditemukan dan diperlihatkan satu keistimewaan, dan yang membongkar itu semua tentang keajaibannya atau miracle-nya, tentang mukjizatnya oleh pendeta Buhairo, sang ahli kitab, bahwa ketika rombongan Rasulullah Muhammad bersama pamannya menuju ke Syam, langit seketika memayungi di padang pasir nan tandus dan gersang. Disitulah tanda-tanda Satrio Piningit yang mempunyai sebuah keajaiban, sebuah mukjizat, sebuah namanya miracle, dan sebuah namanya kasih sayang dari Sang Pencipta ini sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa beliau-beliau adalah manusia-manusia pilihan. Sedangkan kita runut menjadi kepada tentang benang merah pada Satrio Piningit ini sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi akhirul zaman, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai semua keistimewaan, semua dikasih semua keistimewaan hanya tentang panggilannya. Sang Pencipta alam semesta, panggilan kepada Nabi akhirul zaman itu sangat berbeda dengan 24 nabi, dari namanya Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Berbeda ketika memanggil kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Adam, hai Daud, hai Ibrahim, hai Musa, hai Isa. Beda ketika Sang Pencipta alam semesta ini memanggil panggilan seruan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah. Ini di sini
Sangat-sangat sekali perbedaannya sangat kentara. Nah inilah benang merah yang kita namanya ambil sejak zaman dahulu kala ketika Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi akhirul zaman yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbeda ketika memanggil Sang Pencipta itu. Alam semesta ini memanggilnya itu dengan perbedaan. Hai Musa, hai Adam, hai Isa. Tapi ketika kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Hai Rasulullah, hai Nabi Allah, hai Habib Allah, kan gitu. Ini suatu perbedaan yang diberikan panggilan saja kepada para kekasih-kekasih Sang Pencipta alam semesta ini sangatlah berbeda. Dan kita juga sama, kembali lagi kepada masalah hingga akhir ini sang pewaris dari ulama sampai ustadz, kan? Ulama warisatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi, namun hingga para ustadz gitu loh. Nah, dalam namanya mengaitkan benang merahnya itu, ini sangat apa ya? Kadang-kadang kita miris sebagai masyarakat ya. Contohnya seorang ulama atau ustadz itu untuk ceramah itu kan mudah. Menjadi contoh adalah itu sunnah dan susah sekali ya. Jadi gini, banyak yang menyandang gelar ustadz dan dakwahnya itu mudah melekat. Namun gitu loh, dia piawe dalam menyampaikan ilmu agama dan hidup bukan hanya tentang mengaji sebetulnya. Namun mesti terus berbagi. Tidak hanya cuma mengajari ngaji semata, namun berbagi bagaimana amal-amaliyah, kan gitu. Teman terbaik adalah amal, kan gitu loh. Nah, sedangkan ceramah itu mudah untuk menjalani. Ceramah itu sesuatu yang mudah maksudnya. Tapi menjadi teladan itu yang susah. Yang teladan itu sangat susah. Dan itu adalah sunnah sebetulnya yang harus kita kerjakan sebagai para penceramah. Nah, jadi contoh akhlakul karimah, mudah berbagi, sodako, itu sebetulnya yang mesti ditekankan. Gitu. Jangan menunggu. Kita jangan menunggu sakit gitu, jangan menunggu namanya tepar lah ibarat kata ya, hingga baru sadar gitu bahwa Tuhan dan keluarga itu adalah tempat untuk kita kembali gitu. Maksudnya kita sadar ketika kita sakit, kita ibaratnya udah nggak karuan, baru sadar tentang Tuhan dan keluarga. Maksudnya seperti itu loh. Ketika kita lagi hebat-hebatnya, mungkin lagi bot lah, ininya lagi banyak, lagi kayak Don Juan lah, banyak uang, kita tidak sadar diri. Begitu sakit, kelebak gitu loh, tepar, baru ingat, ya Tuhan. Baru kepada keluarga baru sadar, selama ini kita seperti namanya lepas kendali. Itu semacam itu, janganlah menunggu namanya sakit gitu loh. Dan juga mungkin tepar duluan, kita baru mengingat namanya Tuhan dan namanya keluarga. Baru kembali lagi keluarga gitu loh. Karena namanya kesabaran, namanya kesadaran, kasih sayang, itu tiga harta yang penting sebetulnya. Itu adalah tadi kesadaran, kesabaran, dan kasih sayang ya. Itu tuh. Apalagi tentang kesehatan adalah milik kita yang terbesar, itu kesehatan. Kepuasan adalah harta terbesar juga keyakinan adalah teman terbaik ya. Teman terbaik adalah namanya keyakinan dan juga amal tadi. Amal adalah teman yang terbaik. Teman terbaik adalah amal, kan gitu. Itu di situ kita bisa namanya mengambil namanya saripati ketika mengaitkan sebuah benang merah, maka jadilah diri kita sendiri atau diri kita sejati yang akan membuat hidup itu indah. Kembali lagi kepada benang merah itu tadi apa? Jadilah diri sendiri. Jadilah kembali kepada diri kita sejati yang akan membuat hidup kita indah. Mohon izin sekian dan terima kasih. Om sikum wa nafsi bidagullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.